Toy kamera atau lebih dikenal dengan toy cam. Toy cam adalah sebuah kamera analog yang terbuat dari plastik. Dengan bentuknya yang lucu ini, toy cam telah menjadi sebuah alternatif kamera di dunia fotografi. Dengan keterbatasan fitur yang dimiliki, toy cam seringkali disebut sebagai kamera rusak. Namun, karena keterbatasannya inilah yang membuat toy cam menghasilkan foto yang sangatlah unik. Hal inilah yang membuat toy cam digemari banyak orang. Bagaimana bermain dengan toy cam sehingga menghasilkan foto yang unik? Toy cam itu awalnya adalah sebutan dari kamera plastik pada era 60-an ya, dimana semua kamera itu kebanyakan terbuat dari besi, lalu muncullah kamera Diana itu, lalu orang-orangnya sekitar sana bilangnya ini kamera apa mainan sih, terus keluarlah toy cam, toy cam, toy cam. Toy kamera itu adalah kamera dengan pengaturan yang sangat sederhana, terus juga nggak lupa bodi sama lensa terbuat dari plastik. Kehebatannya adalah dia menggunakan film analog, masih belum digital, distribusi karena analog itu, dan teman-teman yang menggunakannya itu seringkali kagum sama hasil yang tidak terduga itu. Toy cam itu sendiri muncul di tahun 1960-an, dia diproduksi oleh The Great Wall Plastic Company. Awalnya itu harganya cuma 69 sen sampai $3. Dan Diana itu sendiri ditemukan oleh Jerry Buchard. Dan Jerry Buchard itu seorang dosen fotografi dari San Francisco Art Institute dan temannya Arnold Gassan dari Ohio University. Dia mesen ke Hong Kong kamera plastik ini, dipakailah buat kuliah fotografi. Nah, mulai dari situ mulai berkembang tuh toy cam, maksudnya mulai banyak yang pakai kamera Diana ini. Nah, sekitar tahun 80-70-an akhir mulai hilang dari peredaran si Diana. Muncul Holga, dibikin sama perusahaan dari Hong Kong juga yang buat namanya Mr. Lee. Nah, Holga ini cukup ini juga sih jadi kultur sendiri gitu ya. Berkembang terus muncul juga lomografi dengan segala macam jenis kameranya itu. Ini yang dimaksud dengan the real toy cam. Lihatnya dari bentuknya bener-bener kayak mainan. Dan kamera ini formatnya 35 mm. Yang film yang banyak ditemuin di pasaran adalah merek ini, Fuji Xperia 200. Ini yang paling banyak ditemuin. 35 mm itu ukurannya sepanjangnya sebesar ini, lebarnya, ini ukuran filmnya. Ini lagi Diana. Ini kamera medium format dengan filmnya juga medium format 120 mm seperti ini. Ini yang paling banyak kita jumpain di pasaran atau lab foto. 120 mm dia lebih besar seperti ini. Dan ini kalau dilihat dari sisi dalam, bagian filmnya seperti ini. Kalau teknik sih toy cam itu sebenarnya karena cuma alat ya, jadi teknik-teknik fotografi yang standar pun di-apply juga di toy cam, kayak misalkan triangle fotografi, kayak hubungan ISO, aperture sama shutter speed itu pengaruh. Kalau yang unik-unik gitu kan, kalau dilihat dari searching di internet ya, top resultnya kan aneh-aneh gitu. Sebetulnya balik lagi ke kebutuhan orangnya itu kali ya. Dia butuhnya apa? Kalau dia emang mau bikin sebuah fine art atau sesuatu yang rada surrealis gitu ya banyak. Klasik sendiri mencoba membuat rules kita sendiri, yaitu dengan 3 diafragma dan 2 shutter speed. Yang satu normal 1/100 sampai 1/25, dan yang satunya lagi bulb itu untuk low speednya. Sebagai contoh mungkin kita bisa ambil dari kamera Diana ya. Kamera Diana dengan 3 pengaturan diafragma. Kalau bisa dilihat di sini, ini adalah f16, berikutnya adalah 11, dan ini adalah f8. Gue kali ini akan mencoba untuk mempraktekkan trik multiple exposure atau disingkat dengan MX.
MX itu 2 foto yang ditumbuk menjadi satu di dalam satu frame. Untuk foto pertama gue akan mencoba memotret jendela yang nantinya akan menjadi sebuah frame untuk foto berikutnya. Pertama framing dulu. Framing udah, cek focusingnya, jarak. Kalau udah, kita foto. Ya, kelar. Nggak usah di rewind, nggak usah digulung lagi, masih di frame yang sama. Sekarang kita akan memotret untuk frame keduanya, tapi masih dengan frame yang sama, seorang wanita. Terus kita usahakan dengan background yang clear, karena di foto yang pertama itu udah ada background yang membuat kelihatan panjang gitu. Sekarang kita potret. Tuh, 2. Selesai. Pertama, tarik filmnya seperti ini sampai dia keluar filmnya seperti ini. Setelah filmnya keluar, masukkan ke dalam reel filmnya, dorong. Setelah masuk seperti ini, taruh dalam sini, tarik. Yang kiri, tangan kiri kita ini diam, tangan kanannya aja yang maju mundur seperti ini. Film yang sudah pindah ke reel kan seperti ini jadinya. Kita masukkan ke dalam developer tank seperti ini. Ini tutupnya. Oke. Sekarang kita lakukan proses pencucian atau developing. Langkah awalnya itu adalah pre-wash dengan air keran cukup. Kita isi developer tanknya. Setelah penuh, tutup bagian atasnya, nyalakan stopwatch. Untuk pre-wash bisa kita lakukan dengan 1 menit. Waktunya yang dibutuhkan adalah full agitasi di 30 detik pertama dan 5 detik selanjutnya. Setelah di detik ke-30 kita berhenti dan kita ketok ininya. Tujuannya agar buih-buih yang nempel di film itu turun. Nanti kita lanjut di detik ke 55 sampai 60. Detik ke 55. Setelah selesai, kita buang airnya. Bisa kita lihat di sini airnya berwarna biru. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan cairan developernya ke dalam developer tank. Tutup. Kita nyalakan stopwatch. Kita mulai full agitasi selama 30 detik. Agitasi ini harus presisi ya. Kalau emang cocokannya segini, seterusnya kita harus segini. Nggak boleh sampai ada yang beda, karena akan mempengaruhi hasilnya nanti. Full agitasi hanya dilakukan di menit pertama selama 30 detik. Di menit kedua itu cukup di detik ke-25 sampai ke-30 dan detik ke-55 sampai ke-60. Ya, untuk developing satu film 120 merek Shanghai bisa di-develop dengan waktu 6 sampai 7 menit. Ya, masuk di 5 detik terakhir developing. Habis ini kita lakukan pre-wash lagi, fixer, pre-wash lagi, baru kelar. Fixer kelar, taruh
taruh ke dalam gelas ukur. Ya, sekarang kita pre-wash terakhir. Kita masukin obat sabun untuk cuci piring. Tujuannya biar filmnya itu bersih dan nggak ada tersisa. Bentar, tutup. Untuk proses ini cukup 1 menit saja. Sekarang kita proses scanning. Pertama masukin filmnya dulu ke tray-nya. Ini namanya tray. Kalau udah masuk seperti ini, langsung kita taruh di tempatnya scannernya. Kalau udah tuh, kita lanjut ke review ke Photoshopnya. Ya, dan inilah dia hasil jadi akhirnya dari trik multiple exposure. Beberapa pakar malah menyebutnya sebagai kamera rusak gitu ya, karena hasilnya nggak bisa dipakai buat komersial kecuali untuk iklan tertentu ya. Tapi untuk komersial di mana dibutuhkan teknik yang akurat itu nggak bisa. Dia kameranya biasanya gini, lensanya plastik kadang-kadang, lensanya tidak berkualitas tinggi, badan kameranya juga tidak presisi. Jadi tapi justru keanehan-keanehan itu yang muncul, itu yang kemudian digemari. Tapi kemudian jadi lifestyle. Kenapa? Karena kemudian juga ada beberapa artis, penyanyi juga menggunakan kamera itu sebagai bagian dari hidupnya, maka kemudian itu jadi tren. Sebenarnya sih kalau dari Toycam ya, itu jelas bentuknya, terus juga karena dia mostly masih analog ya, jadi orang lebih suka lagi karena balik ke zaman dulu gitu kan, pakai film segala macam. Gua rasa sih orang-orang tertarik karena itu. Toycam memang sebuah kamera yang sederhana dan unik, namun butuh ketekunan lebih saat menggunakannya, apalagi untuk mengeksplornya dengan menggunakan teknik-teknik yang unik. Teknologi yang analog ditambah dengan kondisi kamera yang tidak sempurna, membuat para penggunanya penasaran dengan hasil yang akan diciptakan oleh Toycam. Di tengah perkembangan zaman yang serba digital, Toycam masih memiliki penggemar setianya. Namun masa depan Toycam kini bergantung pada produsen film analog. Di luar itu semua, kesulitan saat mengeksplor Toycam dan proses mencucinya akan terbayar dengan hasil foto yang tak terduga.